أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Sadaqallahul azim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kedolimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 152 dan ayat 153. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno, menyapa diri kami dan keluarga besar kami dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa beristiqomah, untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 152. Ayat ini menjelaskan perkara iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan tidak membeda-bedakan di antara Rasul-Rasul itu, terutama kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Allah telah mengutus beberapa Rasul sejak dahulu disertai petunjuk yang benar dan menutup rangkaian Rasul dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih, yang membawa kitab Al-Quran sebagai peraturan agama terakhir yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi semua manusia dan jin, dan juga bagi orang-orang yang beriman. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Baqarah ayatnya mulai 183 sampai 187. Bagi orang yang percaya kepada kerasulannya, kelak akan disediakan pahala yang besar sesuai dengan keimanan dengan disertai amal soleh. Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan orang yang benar-benar beriman dan Maha Penyayang kepada sekalian hambanya dengan memberi petunjuk ke jalan yang lurus dengan perantaraan Rasul-Rasulnya. Jadi nanti lihat perantaraan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti di surat kelima ayatnya 35. Jadi Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau meminta ampun, kemudian menggantikannya perbuatan buruknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada kita semuanya. Dengan adanya petunjuk-petunjuk yang diberikan, termasuk diturunkannya para nabi dan rasul, kitab-kitab suci, semuanya ini adalah untuk menunjukkan umat ini agar berada di jalan yang benar. Marilah kita doakan para habaib kita, para kiai kita, para ustadz, ustadzah kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang pada saat ini menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, dan kita terbebas dari api neraka dengan cara menghindarkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, termasuk perbuatan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, termasuk perbuatan rafas, fusuk, jidal, dan termasuk perbuatan fujur, karena itu bisa menyeret kita menjadi umat yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah di jalan yang benar, kemudian kita diberi kekuatan untuk mengikuti hidayah itu. Dengan doa-doa kita, yaitu Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Termasuk Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana
hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 153 diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraid bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, kami tidak akan membenarkan ajakanmu kecuali jika kamu dapat membawakan kepada kami sebuah kitab dari Allah kepada fulan bahwa engkau adalah utusan Allah, dan fulan yang lain menyatakan bahwa engkau utusan Allah, dan begitulah seterusnya. Mereka menyebut beberapa nama orang-orang tertentu dan pendeta-pendeta Yahudi. Mereka berbuat demikian itu tidak lain hanya semata-mata untuk membangkang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, supaya diturunkan kepada mereka kitab dari langit yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, adalah Rasul Allah. Dalam menghadapi persoalan ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk bersabar, jangan kaget, karena orang-orang Yahudi pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salam yang lebih besar dari itu. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya diperlihatkan Allah kepada mereka dengan nyata. Permintaan yang seperti itu menunjukkan kebodohan, karena mereka menyangka bahwa Allah mempunyai tubuh yang dapat dilihat dengan nyata. Tabiat mereka yang suka mengingkari mukjizat dan tidak membedakan antara mukjizat seorang nabi dengan keanehan dari tukang sihir yang semata-mata untuk dijadikan tontonan adalah menunjukkan keinginan dan kebodohan mereka. Dan bagaimanapun keadaannya, permintaan mereka itu tidak patut dilayani, karena mereka tetap tidak akan percaya seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Surat Al-An'am ayat 7. Orang-orang Yahudi yang ingin melihat Allah disambar petir sampai mati akibat permintaannya yang lancang itu. Kemudian mereka dihidupkan kembali. Semestinya mereka berlaku hati-hati agar tidak terperosok dalam suatu kesalahan yang berakibat bencana yang besar. Tetapi mereka membuat berhala berbentuk anak sapi yang mereka sembah bersama-sama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Padahal sudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam yang dapat membelah laut. Jika tongkat itu dipukulkan pada batu, maka batu itu memancarkan air sebagai sumber air minum. Banyak lagi mukjizat yang lain yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih juga memberi ampun kepada mereka tatkala mereka bertobat dan sungguh-sungguh. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk dapat menundukkan dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kisah-kisah umat terdahulu menjadi pelajaran bagi umat-umat sekarang
untuk senantiasa mengikuti Allah dan Rasul-Nya, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz khair semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, mudah-mudahan mampu untuk mengambil suri tauladan yang baik umat-umat terdahulu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat yang telah dilakukan umat-umat terdahulu. Jangan ditiru di zaman sekarang, karena semua perbuatan baik itu pasti akan mendatangkan rahmatnya Allah, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan-perbuatan yang buruk pasti akan mendatangkan malapetaka. Lihat nanti di surat ke-7 ayatnya 96 dan juga surat 30. Tolong dibaca dari ayat 30 sampai ayat 60. Mudah-mudahan dengan puasa, sholat taraweh, sholat witir, dan juga ibadah-ibadah kita yang lain di bulan suci Ramadan ini mampu mengembalikan kita menjadi pribadi yang fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, juga para siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid yang sudah meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.